Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan ketika kemarahan menguasai. Adapun firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim pasal 14 ayat 19 sampai dengan 20 dan Amsal pasal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Marah itu wajar, demikian pendapat banyak orang. Tetapi bagaimana jika kemarahan sudah menguasai seseorang? Masihkah dianggap wajar? Hasil dari sebuah kemarahan lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Suatu hari petugas dinas perhubungan menderek mobil yang dianggap menyalahi aturan, yaitu parkir di kawasan Paseban, Jakarta Pusat. Mobil Suzuki Carry berplat A menjadi salah satu mobil yang diderek dari ruas jalan tersebut. Tidak disangka seorang pria tiba-tiba bertindak nekat. Pria itu pada awalnya menyulutkan api ke kaos kakinya. Kaos kaki yang mulai terbakar itu kemudian dilemparnya ke kabin mobil sehingga membakar jok berlapis kain tebal di dalamnya. Dalam waktu singkat, api sudah menjalar ke seluruh badan mobil itu. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Harlem Simanjuntak berkata, "Tiap hari kan kami lakukan penegakan hukum di wilayah Jakarta Pusat. Kebetulan tadi tim hendak mengarah ke lokasi Paseban Raya. Ada beberapa kendaraan parkir. Penderekan dilakukan, tetapi yang satu ini tidak terima mobilnya diderek, sehingga melakukan pembakaran. Ternyata pria tersebut adalah pemilik mobil yang dia bakar itu. Mungkin saja para petugas dinas perhubungan bertindak terlalu kasar. Demikian anggap para saksi mata. Namun, mengapa harus ditanggapi dengan kemarahan seperti itu? Bukankah itu malah merugikan diri sendiri? Ada kisah di dalam Alkitab tentang seorang tokoh yang karena dikuasai kemarahan telah bertindak sembrono. Tokoh tersebut adalah Simson. Alkitab menjelaskan tentang Simson, seorang dengan kekuatan yang besar yang menjadi salah seorang hakim dan membebaskan bangsanya dari penjajahan di zamannya. Namun karena suatu peristiwa, dia menjadi sangat marah yang kemudian menimbulkan tindakan yang sembrono. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 19b sampai dengan 20 berkata, "Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Seakan-akan istrinya adalah benda mati yang dapat ditinggal begitu saja ketika sedang marah. Istrinya memang salah karena telah memberitahukan jawaban dari teka-teki Simson kepada orang lain. Namun tindakan Simson dengan meninggalkan istrinya menimbulkan pemahaman yang salah dari ayah istrinya yang berakibat fatal. Tetapi seperti itulah orang yang dikuasai kemarahan, tindakan menjadi sembrono dan cenderung merugikan orang lain maupun diri sendiri. Kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita marah. Seketika itu mungkin kita marah, namun janganlah kemarahan menguasai kita. Sebenar-benarnya kalau kemarahan menguasai kita, maka kita tidak akan bisa menjelaskan dengan baik kepada orang lain akan suatu perkara. Yang ada malah perkara dan tindakan yang tidak benar. Mari kita berusaha untuk menjadi sabar. Mintalah hikmat dan kekuatan Tuhan untuk bisa menahan emosi kita, sehingga perkataan dan tindakan kita bisa menjadi berkat bagi sesama.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk menahan emosi dan mengalahkan kemarahan dalam diriku, sebab aku ingin menjadi berkat dalam perkataan dan tindakanku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Precious Lord.